ini hari terakhir hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ya, dalam pameran Virtual Printing Expo 2021. Pada hari ini kita mau pamerin mesin screen printing tipe 5030 dengan area lebar 30 cm, panjang 50 cm, semi otomatis. Ini berfungsi supaya kita bisa membantu kerja kita supaya lebih cepat, lebih praktis, dan juga hasilnya lebih stabil. Karena mesin ini menggunakan sistem otomatis sama semi otomatis yang menggunakan adasi ini. Dengan dibantu tekanan angin menggunakan kompresor agar stabilan tekanan itu dari awal sampai akhir lebih stabil. Gunanya bisa memaksimalkan hasil cetaknya dari awal sampai terakhir itu hasilnya lebih bagus. Kita jelaskan semua yang digunakan screen printing VTech ini menggunakan air kompresor atau tekanan udara. Penggeraknya semua pakai pneumatik semua, dengan bisa di-adjust ketinggiannya menggunakan setelan naik turunnya manual kulit. Jadi bisa buat pekerjaan yang tipis sampai pekerjaan yang tebal seperti biasanya itu macam-macam ya, koper, bisa papan lantai, rambu-rambu sesuai kebutuhan ya, kardus atau mungkin box itu yang tebal-tebal juga bisa. Ini kita atur ketinggiannya, ini media kita bisa atur, kita bisa adjust naik turunnya. Lalu antara lain ini pengaturan screen. Umpama kita menggunakan screen yang lebih kecil, ini bisa diatur, di adjust, dimaju mundur. Yang lainnya juga ini pengaturan meja ini bisa maju mundurnya. Jadi untuk kemiringan sudutnya bisa di adjust, setelannya di depan, kanan, kiri. Kalau di sampingnya posisinya kita mau agak ke kanan, bisa setelan ini, ke kiri juga bisa diatur. Cara penggunaannya, ini tombol power, kita nyalakan tombol power. Yang dua ini emergency, kalau kita ada insiden atau apa tinggal kita tombol, dia mati, dan kembalikan lagi, dia nyalakan. Kalau yang ini untuk angin. Yang dua ini untuk naik turunnya plate, atau orang nyebutnya rakel ya. Ini dia turun, ini dia naik. Yang kedua ini kecepatan. Semakin besar nilainya, dia semakin lambat. Kalau kita kembali ke satu, dia semakin cepat. Kita coba ya, kita naikkan dulu ya. Semakin cepat. Kalau kita coba kembali ke angka
angka yang lebih besar di 9, dia semakin lambat. Ya, semakin lambat. Ini tadi buat turunnya blade, ini kanan, ini kanan. Kalau yang ini buat di kiri kanan, tel. Kembali lagi jalan. Ini kalau kita mau start untuk jalan operasional atau untuk mau cetak, kita tekan dulu. Oke, kita coba di kertas. Biasanya teman-teman kalau sablon itu ini masih unlike, bisa disorot ke bawah mas, unlike supaya dia bisa lebih rata atau tidak lari dari area yang diinginkan. Oh ya, blade-nya ini atau table-nya ini, sorry ya, bukan blade ya, table, meja ini sudah dilengkapi dengan angin ya, tiupan atau isep supaya biar tidak lari. Ini bisa dinyalakan, bisa tidak difungsikan juga. Coba yang manual. Kalau yang manual kita menjalankan bisa pakai pedal ini. Ini misalnya kiri kanan rata. Apabila nanti bila teman-teman menggunakan mesin ini yang kiri sama kanan atau posisi seperti ini, atas sama bawah. Apabila posisi yang di bawah lebih rata, yang di atas tidak rata, itu bisa karena tekanan dari blade-nya, karet yang sebelah atas ujung sini kurang nekan. Nah, ini bisa di-adjust atau bisa style. Sini tinggal dikendorin, setelah ini dikencangkan kembali supaya lebih menekan. Kalau kurang tekan, nanti di hasil cetaknya tidak mau keluar. Kalau sudah rata seperti ini, ukurannya kanannya sama, berarti stylenya sudah cukup. Oke, kita coba lagi.
membuat tingkat kerusakannya atau setelan untuk kerusakan kertasnya lebih banyak. Kita coba yang otomatis. Kalau otomatis kita cuman tinggal tombol merah. Kain. Tas yang biasa kita gunakan biasanya harus, kalau mau kita sablon tas atau goodie bag, sebaiknya di dalam ini kita kasih alas ya, atau mungkin bisa karton yellow board atau triplek, tapi yang kita pakai ini karton yellow board ya, supaya nanti hasil sablonannya tidak set off atau menempel di bagian dalam. Kalau terlalu menempel, takutnya di samping ini kelihatan rembesan atau tinta yang dari luar masuk ke dalam. Ditambah lagi hasilnya juga lebih bagus ya kalau kita kasih alas yang agak tebal yellow board. Jadi alas sebaiknya jangan menggunakan kertas yang tipis, supaya waktu screen dia jalan, rakal jalan, dia benar-benar tertekan bagus, tinta yang ada di screen bisa tertransfer dengan baik. Ya. Lagi kita buktikan. Kalau tadi yang saya bilang, umpama kita kasih alas
hasilnya kurang. Rata. Oke, kita coba isi lagi dengan karton yang tebal. Ya, sudah masukkan karton yang tebal. Dan ini hasilnya. Dia lebih rata. Ini karena tekanannya dia kurang tebal, tidak bisa maksimal hasilnya. Sesuai apa yang kita butuhkan, bisa sablon kertas, bisa mensablon goodie bag, bisa untuk karton, bisa untuk media yang lebih tebal seperti kayak koper, box, casing handphone, atau bisa untuk teman-teman jasa finishing ya, untuk UV furnish biasanya spot UV ya. Spot UV itu seperti umpama seperti ini. Jadi umpama ada gambar yang kita inginkan di posisi yang sebelah sini, yang umpama kita kilapkan, kita sablon menggunakan screen ini dengan tinta UV. Nanti hasilnya ya kilapnya itu cuman di media yang kita inginkan, baru nanti dimasukkan ke UV furnace. Biasanya itu teman-teman jasa-jasa finishingan UV furnace, biasa mereka ingin mengkilapkan salah satu cetakan atau produk cetakan kita yang cuma ada di salah satu bagian aja yang kita mau kilapkan, itu namanya UV furnace atau spot UV. Spot UV ya, spot UV. Maaf, saya ralat spot UV. Spot UV itu semisal ya seperti ini ya. Ini salah satu contoh, ini spot UV ya. Yang kilapkan
di base psikotes ini yang dilakukan, cuma ini yang lainnya nggak terlalu kilap. Ini namanya spot UV. Nah, itu biasanya teman-teman sablonnya pakai manual. Kalau jumlahnya banyak itu kan agak sedikit memperlambat pengerjaan kita. Tapi kalau menggunakan mesin skin printing Kitec ini yang ukuran tipe 50-30 itu sangat membantu sekali. Jadi seperti itu. Peralatannya cuman bisa lihat. Jadi kita sering-sering kalau mau pulang atau istirahat, kita sering-sering di sini Mas. Jadi kita sering-sering di waktu mau, nah ini harus dikendorin supaya air yang ada di sisa kompresor ini kan masuk ke dalam. Ini sering-sering dikeluarin supaya airnya itu keluar. Kalau enggak nanti air itu bisa masuk ke dalam, lari ke pneumatik. Nah kalau ke pneumatik otomatis pistonnya kena air, lama-lama bisa aus, berkarat dan akhirnya pistonnya itu aus, rusak ya. Nah kalau udah rusak dia bocor, tidak bisa dipakai, diganti. Peralatannya cuma itu aja sih. Sering-sering setiap hari atau apa, ini ada tampungan udara, di sini ada air ya, ini coba dilihat ya, di zoom ya. Kan air ini. Nah ini air ini. Nih. Nah ini kan keluar nih. Nah. Kalau nggak terlalu sering diperhatikan, nanti airnya sama angin jadi satu, masuk ke dalam, masuk ke diantara selang-selang ini, masuk ke dalam, kena pistonnya ini, lama-lama berkarat. Nah kalau pistonnya ini berkarat, aus, nah, otomatis harus diganti. Perawatannya cuma itu aja sih, simple, sama kompresor itu. Kalau yang lainnya selama kita pemakaiannya dipantau tiap hari, saya rasa sangat aman ya. Kita otomatis ini setel lagi, kita setel yang paling ujung, otomatis dia akan semakin lebar, areanya ini bisa masuk 50 kali 30.
Nah, kita kemarin belanjanya screen dapat ukurannya kecil, jadi kita maksimalkan sesuai ukuran yang kita punya. Apabila teman-teman tertarik atau kepingin lebih jelas lagi bagaimana cara kerjanya atau spesifikasinya, teman-teman bisa hubungi kami di Sentra Surabaya di nomor yang ada di Virtual Printing Expo 2021, ada di dalam situ kontak sales kami, atau Anda bisa hubungi kami di nomor handphone kami yang lain 081 2325 48368 atau 0857 333 99974, atau Anda bisa kunjungin di website kami yaitu www atau www.vsentra.co.id. Anda bisa lihat di situ ada beberapa produk-produk yang kami punya. Mungkin bila Anda bisa kunjungi website kami, mungkin ada salah satu mesin yang Anda cari selama ini ada di galeri kami, dan Anda bisa hubungi kami kapanpun. Selama kami bisa bantu, akan kita bantu. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan jangan lupa nanti 30 menit lagi kita akan live streaming lagi dengan mesin-mesin finishing yang dibutuhkan teman-teman printing, khususnya digital printing 3+ ya. Biasanya ada beberapa teman-teman bagaimana cara penggunaan wire bending atau bending kawat, atau orang nyebut kawat spiral, atau bikin kalender tuduh atau kalender gantung, atau bikin blocknote, atau finishing atau cetakan-cetakan yang menggunakan bending kawat ya. Mungkin 30 menit lagi dari ini kita akan live streaming lagi. Setelah itu dari kami, saya Didi Parianto dari Sentra mengucapkan terima kasih sudah mengunjungi kami di Virtual Printing Expo 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.